Anda mungkin tidak pernah tahu bahwa terapi ini akan sangat menolong Anda meningkatkan kualitas hidup Anda, terutama dalam hal kekayaan. Tahukah Anda bahwa sebenarnya Anda sangat-sangat layak menjadi kaya? Jauh lebih layak daripada yang pernah Anda duga. Renungkan hal ini. Dan dalam mendengarkan terapi ini, Anda perlu buka hati Anda. Membuka hati Anda artinya Anda pasrah. Anda menghayati semua kata-kata positif, program-program positif yang akan Anda terima demi kebahagiaan Anda, demi kekayaan, demi kelimpahan yang sudah Anda idam-idamkan. Dan sekarang Anda berdoa dulu. Berdoa kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, untuk meminta perlindungan. Silakan berdoa. Sekarang pejamkan mata Anda. Rileks. Anda boleh rebahan atau duduk, silahkan. Yang penting Anda rileks, tenang. Oke, silahkan pejamkan mata. Sekarang perhatikan nafas Anda. Syukuri rasa bahagia, rasa senang ketika Anda menyadari bahwa Anda masih bisa bernafas. Dan perhatikan di setiap nafas Anda meniatkan untuk melepaskan beban. Coba lepaskan beban pikiran, kecemasan, lepaskan melalui hembusan nafas Anda. Lakukan sekarang. Rasakan dirimu tenang sekali. Perhatikan setiap hembusan nafasmu membantu dirimu melepaskan beban pikiran. Bayangkan, rasakan. Saya beri Anda waktu untuk rileks, untuk tenang. Dengarkan musik ketenangan ini. Dan setiap hembusan nafas Anda membantu Anda menjadi lebih tenang dibanding sebelumnya. Sekarang bayangkan dan rasakan bahwa tubuh Anda sudah sangat rileks. Bantu diri Anda untuk merasakan, untuk menikmati ketenangan yang lebih mendalam. Dengan cara, dalam imajinasi Anda sekarang, bayangkan pengalaman yang paling Anda sukai, pengalaman yang membahagiakan atau menyenangkan. Sekarang saya beri Anda waktu untuk mencari, memilih satu saja pengalaman yang sangat menyenangkan yang pernah terjadi. Silakan pilih.
Bagus. Sekarang fokus pada pengalaman itu. Rasakan dan bayangkan bahwa pengalaman ini terjadi lagi. Perasaan yang senang atau bahagia atau perasaan positif yang Anda rasakan terhadap kejadian ini. Bayangkan ini seolah-olah terjadi lagi. Dan Anda pun menjadi semakin tenang, menikmati, rasakan. Dan dirimu semakin tenang, merasa aman. Semakin lama Anda membayangkan suasana ini, maka diri Anda terhanyut lebih dalam dibanding sebelumnya. Semakin Anda menikmati pengalaman yang indah ini, maka jiwa Anda terhanyut semakin dalam, semakin tenang. Semakin dalam, semakin tenang. Nikmati ya, nikmati. Dengarkan musik ketenangan ini dan Anda terlena, terbuai dalam ketenangan. Bagus, nikmati, syukuri dalam hatimu, bersyukur kepada Tuhan sekarang. Sekarang dengan semua keinginan positifmu, dengan semua hasrat-hasrat yang mulia untuk memperkaya diri, untuk membantu orang lain, niatkan Anda sekarang memiliki rasa percaya diri, rasa yakin yang besar, yakin untuk menjadi kaya. Rasakan. Dari Anda kecil hingga sekarang, mungkin banyak kata-kata atau nasihat-nasihat atau hal-hal apapun yang Anda dengar dan lihat yang mungkin tidak baik sifatnya mengenai kekayaan. Tapi ini kendalinya ada pada diri Anda. Anda merasakan layak untuk menjadi kaya. Itu pilihan Anda. Bila Anda merasa tidak layak untuk menjadi kaya, itu juga pilihan Anda. Anda yang pegang kendali. Katakan, saya pegang kendali atas perasaan saya. Saya pegang kendali atas perasaan saya. Katakan beberapa kali sampai perasaanmu merasa lebih enak, lebih lega atau lebih tenang dibanding sebelumnya. Katakan dalam hati sekarang.
Bagus sekali. Coba katakan beberapa kali lagi bahwa saya pegang kendali atas perasaan saya. Katakan beberapa kali lagi agar makin mantap. Perasaan positif untuk menjadi kaya. Silakan. Renungkan hal ini. Betapa indah, betapa nikmatnya bila Anda menjadi orang yang kaya. Orang yang berhati mulia seperti Anda, bila menjadi kaya, tentu saja sangat berguna. Setuju? Ya, orang yang berhati mulia seperti Anda menjadi kaya, sangat-sangat berguna, sangat-sangat bermanfaat bagi banyak orang. Setuju? Ya, coba renungkan hal ini. Renungkan. Anda sudah pegang kendali atas perasaan. Dan saya ingin berbicara pada alam bawah sadar Anda. Saya tahu tujuan alam bawah sadar Anda selama ini baik untuk melindungi Anda dari bahaya-bahaya. Namun Anda sendiri mesti mengerti satu hal. Menjadi kaya bukan hal yang bahaya. Menjadi kaya justru sangat menolong banyak orang dari bahaya kehidupan. Jadilah kaya. Dan inilah kebenarannya. Dan sebentar saya akan berbicara pada alam bawah sadar Anda. Untuk membujuk dia, bisa mendukung Anda menjadi kaya. Sebab kaya itu baik untuk orang semulia Anda. Untuk orang yang hatinya sesuci Anda. Nah, untuk saya bisa bicara sama alam bawah sadar Anda hanya perlu relax saja. Tenang aja, relax. Dan sekarang Anda menghitung turun dari 20 turun ke 0. Hitungan turun dari 20 ke 0. Ini tujuannya biar Anda relax, biar Anda tenang. Dan seiring dengan hitungan turun yang Anda lakukan, misalkan 20, 19, 18, setiap hitungan turun yang Anda lakukan, itu membimbing Anda masuk ke kondisi relax yang lebih dalam dibanding sebelumnya. Nah, ketika mencapai 0 nanti hitungan Anda akan merasa benar-benar sudah rileks. Sekarang lakukan, hitung turun pelan-pelan saja hitungnya. Dan ingat, setiap hitungan turun, angka yang semakin turun itu membuat dirimu menjadi merasa, membayangkan dirimu lebih rileks dibanding sebelumnya. Sekarang lakukan.
bagus. Rasakan sekarang Anda tenang, benar-benar tenang. Orang yang tenang, jiwanya sehat. Orang yang tenang seperti Anda, apalagi tenang seperti ini, sangat banyak berkah, sangat banyak rezekinya. Orang yang tenang adalah magnet bagi rezeki, magnet kekayaan. Sekarang, rasakan dirimu menjadi lebih tenang. Kendalikan ketenangan Anda dan masuk lebih dalam. Anda hanya perlu berkata, "Saya mau," dan Anda masuk lebih dalam. Anda hanya perlu berkata, "Saya mau," dan Anda masuk lebih dalam, lebih tenang. Kendalikan sampai Anda masuk pada kondisi tenang yang sangat Anda harapkan. Sebab Anda yang pegang kendali. Katakan, "Saya mau lebih tenang. Saya mau lebih tenang." Karena Anda yang pegang kendali, setiap Anda mengatakan "saya mau lebih tenang", maka Anda lebih tenang sesuai harapan Anda. Karena Anda yang pegang kendali. Lakukan sekarang. Ya, rasakan tenang begitu mendalam. Pada kondisi tenang seperti ini, Anda mendapat jauh lebih banyak dan bisa melakukan jauh lebih banyak hal yang positif. Sekarang, saya ingin Anda membayangkan uang yang Anda inginkan, yang tentu saja belum Anda miliki. Bayangkan jumlah uang yang Anda inginkan. Ingat, yang Anda inginkan. Sebesar apapun silahkan. Tetapkan jumlah uang yang Anda inginkan. Terlepas dari caranya bisa atau tidak mencapai itu tidak penting. Anda percaya kepada Tuhan, Anda punya iman pada Tuhan, itu akan terjadi. Setuju? Amin. Sekarang tetapkan saja dulu, Anda mau berapa miliar atau berapa ratus juta. Buang jauh-jauh pemikiran mengenai bagaimana cara mendapatkannya. Karena itu Tuhan yang akan tolong Anda. Itulah gunanya di awal Anda berdoa dan di akhir juga akan berdoa nantinya. Ada banyak hal yang kita tidak bisa kendalikan, Tuhan yang memberikan jalan. Tapi kita punya harapan. Sekarang tetapkan berapa angkanya. Misalkan Anda pengen mendapat 3 miliar. Atau Anda pengen mendapat misalkan 800 juta. Tetapkan angkanya. Sekarang tetapkan dulu ya. Yang Anda inginkan. Jangan dipikir-pikir, oh itu tidak bisa, oh itu gak mungkin. Tidak. Buang jauh-jauh pemikiran itu. Yang penting keinginan dulu. Apa yang Anda harapkan, uang yang Anda ingin capai. Sekarang tetapkan.
Bagus sekali. Anda sudah menetapkan jumlah uangnya. Sekarang jawab pertanyaan saya ini. Terlepas dari caranya apa untuk mendapat uang yang Anda sedang bayangkan sekarang, saya hanya mau tanya satu hal penting. Anda merasa layak enggak untuk terima uang itu? Coba sekarang jawab. Anda merasa layak enggak untuk menerima uang dengan jumlah demikian besarnya? Merasa layak? Mohon jawab. Oke. Bagus. Sekarang Anda merasa layak untuk menjadi kaya dengan jumlah uang sedemikian besarnya. Berapa persen Anda merasa layak? Apakah hanya 50%? Apakah sudah 100%? Apakah 70%? 80%? Mohon dijawab. Ya, seharusnya memang 100%. Bila Anda belum punya keyakinan 100% bahwa Anda layak terima uang ini, coba sekarang Anda renungkan. Apa sih yang membuat Anda tuh tidak percaya? Merasa tidak layak untuk terima itu? Apa? Ada banyak alasan mungkin. Tapi satu hal, antara Anda dan Bill Gates yang kaya raya, antara Anda dan Bill Gates, orang yang paling kaya, antara Anda dengan Warren Buffett, orang yang sangat-sangat kaya, tidak ada perbedaan di dalam aspek manusiawi. Dia manusia, Anda manusia. Sekarang tanamkan rasa layak menjadi kaya. Bila Anda belum bisa merasa layak untuk menjadi kaya, coba sekarang siapa orang yang paling Anda cintai? Cari satu orang saja yang sangat-sangat Anda cintai, sangat-sangat Anda perjuangkan dalam hidup ini. Coba sekarang. Bagus. Coba sekarang bayangkan wajahnya. Bayangkan wajah orang yang Anda cintai ini persis di depan Anda. Bayangkan wajahnya. Bayangkan dia tersenyum sekarang. Oke. Bayangkan dan perhatikan dan rasakan senyumannya. Saya mau tanya sekarang. Demi dia, demi orang yang Anda cintai ini, demi kebahagiaan orang yang Anda cintai ini, bolehkah bila Anda punya keyakinan rasa layak untuk menjadi kaya 100%, bolehkah? Oke, luar biasa. Anda memang sayang sama dia. Dan demi dia, Anda pengen segera memiliki uang yang besar yang Anda bayangkan ini. Karena Anda merasa layak. Layak untuk diri sendiri dan layak untuk membahagiakan orang yang Anda cintai ini. Setuju? Sekarang Anda rileks, Anda tenang ya. Pasrah, tenang, rileks sekarang. Rasakan. Baik sekali, Anda sudah sangat tenang. Coba taruh tangan kanan di dada sekarang.
rasakan perasaan layak kaya itu benar-benar ada di hatimu. Dan perasaan layak untuk menjadi kaya membuatmu selalu teringat akan orang yang engkau cintai ini. Atau sebaliknya, setiap kali engkau ingat akan orang yang engkau cintai ini, ingat namanya, ingat dirinya, ingat wajahnya, ini membuat dirimu merasa layak kaya karena engkau ingin sekali membahagiakan dia. Setuju? Ya. Sekarang perlu waktu tenang. Anda ambil waktu beberapa menit untuk Anda tenang, rileks, mensyukuri perasaan positif ini. Nikmatilah. Rasakan dirimu setenang-tenangnya, tentram, damai. Sungguh, rasakan. Orang yang semulia Anda, orang yang berhati sesuci Anda, tentu saja menjadi sangat kaya adalah hal yang wajar sekali. Dan sekarang saya ingin Anda membayangkan dan merasakan bahwa uang yang Anda inginkan dengan jumlah yang tadi Anda sebutkan itu sudah benar-benar ada di depan Anda. Bentuknya adalah fisik, bukan berupa tabungan. Bayangkan sekarang. Misalkan Anda membayangkan bahwa semua uang yang Anda inginkan yang ada di depan Anda di imajinasi Anda ini misalkan 100.000 dengan lembaran 100.000. Nah, Anda bayangkan biasanya 100.000 bila menjadi 1 juta itu tebalnya seperti apa? Bayangkan. Lalu bila 2 juta setebal apa? Nah, kira-kira kalau 5 juta dengan uang 100.000 semua, kira-kira tebalnya bagaimana? Bayangkan. Rasakan. Meskipun Anda tutup mata, tapi dalam bayangan Anda persis Anda bisa merasakan dan melihat kehadiran uang itu. Rasakan ya. Oke. 5 juta berapa tebal? Ingat, bayangkan, rasakan. Lalu kalau 10 juta berarti 2 kali lipatnya. Bayangkan dia makin tinggi gitu ya. 10 juta yang Anda sekarang sedang bayangkan tebalnya sedemikian rupa. Sekarang Anda tingkatkan 20 juta. 20 juta itu seapa? Berarti 2 kali lipat yang sebelumnya, yang 10 juta tadi ketebalannya. 30 juta, bayangkan 3 kali lebih tebal. 40 juta, 50 juta, berarti 5 kali ketebalan yang 10 juta di awal. 60, 70, makin tinggi, bayangkan uang Anda makin tinggi, 80, 90, 100 juta. Ingat baik-baik 100 juta setebal apa? Lihat, bayangkan, rasakan, dan ingat. Oke. Tentu saja yang tadi Anda bayangkan lebih dari 100 juta. 200, 300, 400, 500, mungkin bahkan 1 miliar, atau 2 miliar, atau 3 miliar, atau 10 miliar. Nah, 10 juta ke 100 juta Anda tahu kelipatannya. Dan sekarang patokannya ke 100 juta. Lihat 100 juta setebal apa? Bayangkan, rasakan, ingat 100 juta itu setebal apa? Bayangkan dan rasakan. Baik, sekarang tinggal dikali. Kalau Anda ingin 1 miliar berarti ada kira-kira 10 tumpuk uang dengan 100 juta tadi itu. Ya,
Bila Anda ingin 2 miliar, berarti 20 tumpuk uang 100 juta. Ya Anda bayangkan sekarang. 20 tumpuk. Bayangkan itu ada di meja persis di depan Anda, dekat sekali dengan Anda. Bayangkan ini. Saya beri Anda waktu untuk membayangkan. Bahkan Anda dalam imajinasi Anda, bayangkan tangan Anda meraba uang itu, menghitung uang itu, merasakan lembaran uang itu, bahkan mencium bau uang yang masih harum karena baru keluar dari bank, atau baru terima dari nasabah, atau baru terima dari klien yang baru-baru uangnya semuanya. Bayangkan, rasakan dan cium bau uang itu yang sangat khas. Bau uang seperti biasanya. Saya beri Anda waktu beberapa saat, nikmati, bayangkan Anda melihat setumpuk uang banyak sesuai dengan jumlah yang Anda inginkan. Rasakan, bayangkan, dan cium baunya, bau uang itu. Saya beri Anda waktu untuk itu. Bagus. Dan sekarang setelah Anda bayangkan uang ini sedemikian rupa banyaknya di depan Anda, sekarang yang perlu Anda bayangkan adalah merasakan bahwa Anda senang atau bahagia atau merasa bangga karena sudah memiliki uang yang sejumlah ini. Bayangkan dan rasakan. Dan Anda rasakan begitu senang, begitu layaknya, begitu bangganya untuk mendapatkan uang ini. Dan ini memang sudah milik Anda. Jawab pertanyaan ini. Mungkin sebelum Anda terima uang ini, mungkin Anda gak pernah berpikir, gak pernah merasakannya. Tapi sekarang di saat Anda punya uang ini, semua terasa gampang kok. Uang bisa kok. Anda sudah menerimanya. Dan ini kenyataan. Imajinasikan ini nyata, ini benar-benar ada. Setelah ini Anda bisa membeli hal-hal yang positif namun bertanggung jawab untuk membahagiakan keluarga dan orang lain yang membutuhkan. Saya beri Anda waktu, Anda merasakan bahwa uang ini menjadi milik Anda begitu kuat dan Anda bisa bertanggung jawab atas uang ini. Bayangkan dan rasakan. Oke, bayangkan dan rasakan Anda merasa sangat nyaman, bersyukur pada Tuhan bahwa Anda memiliki uang ini. Sekarang di dalam hatimu berdoa pada Tuhan, mensyukuri, bukan lagi meminta, tapi mensyukuri bahwa Anda sudah terima uang sejumlah ini yang Anda inginkan. Coba bersyukur. Dalam doa Anda sudah gak meminta lagi karena Anda sudah punya. Cukup bersyukur saja. Saya beri Anda 1 menit bersyukur pada Tuhan bahwa Anda sudah memiliki uang ini. Ayo lakukan bersyukur
Karena Anda memang sudah memilikinya. Lakukan sekarang. Rasakan dirimu tentram, tenang, merasa berdaya, sangat berdaya dalam mencapai kekayaan. Coba tarik nafas panjang, tahan sebentar, hembuskan perlahan-lahan. Rasakan rasa layak untuk menjadi kaya begitu kuat dalam hati Anda. Sekarang untuk membantu Anda demi masa depan Anda yang cemerlang, demi kekayaan yang Anda harapkan, Anda rileks lebih dalam lagi, lebih tenang lagi. Anda kendalikan, niatkan hanya bila Anda mau. Anda masuk semakin dalam, semakin tenang, semakin rileks. Rasakan. Rasa tenang ini begitu kuat, sangat kuat. Rasakan. Perasaan tenang ini begitu kuat. Rasakan dalam hatimu sekarang. Tenang, tentram. Inilah diri Anda yang sesungguhnya. Diri yang bahagia. Diri yang tenang. Tenang sekali. Dalam hati mengatakan, akhirnya bisa ya? Akhirnya saya bisa ya menjadi kaya seperti ini? Akhirnya saya bisa ya menjadi kaya seperti ini? Nikmati, syukuri. Wow, luar biasa. Tenang, tentram. Tenang, tentram. Tidak luput dari rasa syukur. Sekarang Anda syukuri agar money magnet ini semakin kuat. Coba Anda syukuri. Syukuri ya. Rasakan tentram. Nikmati sepuas-puasnya. Karena rasa syukur melipat gandakan kekayaan. Wow. Sangat nyaman. Dan dengarkan musik ini Anda terlena, terbuai semakin dalam.
rasa tenang ini selalu ada, rasa layak untuk menjadi kaya. Syukuri, syukuri. Tenang sekali. Tentram rasanya. Rasa tenang ini begitu kuat, sangat kuat dalam jiwamu. Sekarang izinkan dirimu memberikan kendali pada kekayaan ini untuk dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Semua berkah, semua rejeki yang kau terima ada pertanggungjawabannya. Sehingga Anda selalu ingin menggunakan setiap rupiah dengan bertanggung jawab. Anda memang punya banyak uang. Anda seorang miliarder bahkan. Anda punya sangat banyak uang. Tapi satu hal yang indah dalam diri Anda, bahwa Anda menyayangi, mensyukuri setiap berkah itu, setiap berkat, setiap rezeki. Dengan rasa syukur kepada Tuhan, setiap rupiah yang Anda gunakan, Anda selalu pikirkan dengan baik. Sebab bahwa Anda layak menjadi kaya, sekaligus sebenarnya Tuhan percaya sama Anda. Rezeki Anda terima untuk sebaik-baiknya, hal-hal yang positif. Syukuri ya, syukuri. Bayangkan diri Anda menggenggam semua uang itu, atau bahkan saking banyaknya uang itu Anda peluk uang itu sambil seolah-olah Anda ngomong sama uang itu, saya menghargai kamu, saya menghargai kamu, saya akan pakai sebaik-baiknya. Coba Anda bayangkan, Anda rasakan Anda melakukan hal ini. Rasakan dirimu tentram sekali, tenang rasanya, pasrah rasanya. Inilah dirimu yang sesungguhnya. Bila Anda kaya, Anda berdaya untuk menolong banyak orang. Semua kata-kata negatif dari masa lalu yang dikatakan oleh orang tua atau oleh teman atau oleh siapapun juga, itu keluar dari mulut orang-orang yang mungkin tidak mengerti, tidak bertanggung jawab, dan apapun itu. Tapi satu kenyataan, Anda renungkan satu hal ini. Anda orangnya baik, Anda orangnya berhati mulia. Renungkan ini. Saya tidak perlu minta persetujuan Anda, karena Anda punya hati mulia, itu tidak diragukan. Renungkan hal ini. Renungkan hal ini. Seorang yang berhati mulia seperti Anda, untuk menjadi kaya raya, tentu saja diridhoi, sangat diridhoi, sangat diizinkan, sangat direstui oleh Tuhan. Katakan amin. Dan saya bicara sama alam bawah sadar Anda sekarang. Hai alam bawah sadar, memang engkau ada, diizinkan Tuhan ada di dalam dirinya untuk menolong dan melindungi dirinya. Namun satu hal penting, bahwa bila engkau tidak mendukung dia untuk menjadi kaya, sebenarnya engkau tidak sedang menjalankan tugasmu. Karena engkau ada di dalam dirinya untuk menolong dia. Bayangkan dan rasakan bila dia menjadi kaya. Banyak hal bisa dilakukan, menolong orang, mungkin membangun sekolah gratis bagi orang miskin, membangun rumah sakit gratis bagi orang miskin.
Tentu saja itu hal yang menggiurkan, bukan? Hal yang mulia, bukan? Hal yang membanggakan, bukan? Ya. Sekarang bayangkan bahwa proses untuk mencapai hal-hal mulia itu sangat perlu kekayaan. Saya tahu engkau ada untuk melindungi dia dari hal-hal yang sakit. Tapi bahwa menghindarkan dia dari kekayaan justru akan lebih sakit sebenarnya. Coba renungkan sekarang. Sekarang bantulah dirinya untuk mencapai kekayaan. Engkau alam bawah sadar ada dititipkan Tuhan di dalam dirinya untuk menolong dia. Tujuan dirimu melindunginya mungkin selama ini seperti boros, ya. Itu mungkin untuk biar merasa nyaman karena dulu pernah gak puas dalam masa kecil misalkan. Tapi bahwa sekarang kalau dia terus begitu tidak hemat, melakukan pengeluaran dengan tidak hemat, ujung-ujungnya akan lebih sakit lagi. Jadi sebagai alam bawah sadar, bantu dirinya untuk hemat. Karena dengan hemat akan terhindar dari rasa sakit. Sekarang alam bawah sadar, bila dia terus tidak hemat seperti itu, mengeluarkan uang dengan tidak hemat, apa yang terjadi? Nanti akan ada penderitaan, rasa sakit karena gak punya uang lagi. Ayo bantu dia untuk berhemat agar tidak terjadi rasa sakit di masa depan. Setuju? Dan mungkin alam bawah sadar engkau juga sering terima kata-kata negatif dari orang tua atau dari teman atau dari bacaan atau dari tontonan. Bahwa kaya itu tidak baik. Bahwa kaya itu ada masalah. Dengarkan. Bila dia menjadi kaya, bersamamu menjadi kaya, justru akan terhindar dari banyak-banyak rasa sakit yang gak perlu. Keluarga sakit, gak punya uang untuk membawa ke rumah sakit. Sakit gak tuh? Sakit kan rasanya? Teriris rasanya hati melihat orang yang dicintai sakit, kita gak punya biaya untuk ngobatin dia. Sakit gak tuh? Sakit kan? Makanya kaya, bantu dirinya menjadi kaya. Dengan kaya tidak perlu terjadi seperti itu. Kapanpun orang yang kamu cintai, bila dia terjadi sesuatu pada kesehatannya, kamu sanggup bayar, bahkan lebih-lebih. Kirim ke luar negeri juga bisa. Di saat orang yang kau cintai ingin sekolah lebih lanjut misalkan, anak misalkan ingin sekolah tinggi, Anda pengen dia sekolah baik, sekolah yang berkualitas, tapi andai kata gak punya uang yang cukup, sakit gak tuh? Sakit kan ya? Sakit kan? Makanya bantu dirinya menjadi kaya. Dengan kaya, banyak rasa sakit yang gak perlu ada. Anak mau sekolah, ayo, uang ada, bahkan banyak. Lega, nyaman, alam bawah sadar. Bantulah dirinya menjadi kaya. Justru dengan menjadi kaya, berkuranglah penderitaan-penderitaan seperti yang tadi Anda dengar. Dan yang luar biasa, di dalam dirimu, di dalam alam bawah sadar, itu ada naluri untuk menolong banyak orang. Merasa puas bisa berarti bagi banyak orang. Benar ya? Ya, bila kamu kaya, jadi miliarder, sangat banyak orang yang bisa engkau tolong, banyak. Coba sekarang kamu bayangkan, kamu rasakan bahwa di depanmu ada banyak orang yang gak punya rumah, engkau buatkan rumah. Atau engkau buatkan mes. Banyak orang-orang yang sakit, gak punya uang berobat, kamu punya rumah sakit gratis bagi mereka. Banyak orang-orang yang punya masalah pendidikan, gak bisa sekolah, kamu punya sekolah gratis buat mereka. Luar biasa, senang, bangga, puas. Ya, sebab Anda adalah magnet rezeki. Anda layak untuk kaya, sekaya-kayanya, karena Anda mulia. Rasakan semua program-program dari masa lalu yang pernah ditanamkan oleh siapapun yang gak bertanggung jawab. Bahwa kaya itu nggak enak, bahwa kaya itu ada masalahnya, bahwa kaya itu ada banyak masalah keluarga, bahwa kaya itu juga nggak sehat. Siapa bilang? Banyak sekali orang kaya yang sehat. Justru bisa membantu menyehatkan orang lain. Orang-orang yang kaya dan menjadi tidak sehat, itu mereka segelintir saja. Kalau Anda kan beda.
Anda kan orang yang bertanggung jawab pada diri sendiri. Semakin Anda kaya, Anda semakin menjaga diri. Ya dong. Oke, benar. Setuju? Boleh? Ya, beda. Anda beda dengan orang lain. Tapi bahwa kenyataan orang kaya kemudian menjadi tidak sehat, ada masalah, itu sedikit sekali. Menjadi kaya tentu saja jauh lebih baik dengan tidak menjadi kaya. Rasakan dirimu tenang, tentram. Anda layak untuk kaya. Coba Anda masuk lebih dalam, tenang, pasrah ya, relax. Rasa layak untuk kaya hari demi hari semakin meningkat dalam diri Anda. Dan alam bawah sadarmu sudah mengerti bahwa bila tidak menjadi kaya itu lebih sakit lagi. Ini membuat alam bawah sadarmu berhenti untuk tanda kutip melindungi dirimu, menghindarkan dirimu dari kekayaan. Mungkin awalnya alam bawah sadarmu tujuannya baik, menghindarkanmu dari rezeki-rezeki besar, menghindarkanmu dari kekayaan-kekayaan besar, hanya untuk memuaskan program-program yang sudah pernah ditanam orang lain. Bahwa kaya itu gak enak, bahwa kaya itu ada masalahnya, bahwa kaya itu pasti jadi percuma kaya kalau nanti sakit-sakitan. Itu adalah program-program yang salah. Justru dengan Anda kaya, Anda berdaya. Banyak hal bisa Anda lakukan. Untuk kesehatan sendiri, untuk orang lain, untuk banyak orang. Jadilah kaya. Justru dengan punya program untuk menghindarkan diri menjadi kaya, program ini justru malah bikin sakit loh. Sebagai penutup, saya hanya ingin Anda bayangkan, sakit gak rasanya bila satu saat orang kita cintai butuh uang untuk kesehatan atau untuk pendidikan atau untuk apapun yang dia inginkan, kita gak bisa kasih. Sakit gak rasanya? Orang yang Anda cintai, dia perlu berobat atau dia pengen melanjutkan pendidikan yang tinggi, dia pengen sesuatu yang dia sangat inginkan dan Anda gak bisa kasih. Sakit gak? Sakit gak? Nah karena itu sakit, hindarkan rasa sakit. Tujuan alam bawah sadar saya tahu, menghindarkan rasa sakit. Alam bawah sadar dengarkan ini, dengan dia menjadi kaya, maka rasa sakit akan sangat minim, bahkan menjadi tidak ada. Karena orang kaya bisa membantu banyak orang, bisa mengurangi hal-hal yang tidak baik, dan bisa mencintai orang yang kita cintai lebih besar. Inilah dirimu yang sesungguhnya. Program ini sangat kuat dan akan membekas di alam bawah sadarmu. Alam bawah sadarmu mengerti sekarang, menjadi kaya hal yang baik, bahkan hal yang terbaik bagi diri Anda yang mulia, bagi hati Anda yang suci. Dirimu yang tenang ini begitu kuat, sekuat-kuatnya memberikan yang terbaik bagi diri sendiri, bagi orang yang Anda cintai. Selamat kaya, salam harta, kekayaan luar biasa sedang menuju hidup Anda. Dan sekarang pun Anda sudah terima. Keyakinan besar, doa yang kuat kepada Tuhan membuat Anda semakin berlimpah-limpah. Inilah dirimu yang sesungguhnya, pribadi yang kaya. Sudah kaya. Anda sudah kaya. Anda sudah kaya. Anda sudah kaya. Anda sudah kaya. Rasakan dan bayangkan bahwa diri Anda sudah kaya. Sejumlah uang besar yang Anda harapkan sudah Anda miliki. Sudah kaya. Bersyukur dan berdoalah pada Tuhan sekarang.